Jadi sebenarnya kalau saya itu punya ibaratnya visi misi kehidupan itu nggak muluk-muluk gitu ya. Jadi selama Allah berikan kesehatan, umur yang panjang itu tetap sebenarnya berkhidmat kepada masyarakat, kepada umat itu adalah yang pertama gitu ya. Jadi menjadi dai, entah dai yang ceramah Iya. ataupun yang menyebarkan tentang halal atau edukasi halal itu tetap nomor satu. Selamat datang di ruang interogasi. Inilah podcast Obsesi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hadir di ruang interogasi. Narasumber kita hari ini ada Ustadz Haji Intan Sumantri, LCBIRKH. Iya, iya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah masih sehat dan semangat. Masih sehat dan semangat, puasa lancar dong tentunya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu yang diharapkan ya. Itu yang diharapkan, betul sekali. Ustadz, terima kasih banyak hari ini sudah menyempatkan hadir di ruang interogasi. Dan tentunya saya akan menginterogasi Ustadz biasa saja, kita santai saja. Di bulan Ramadan nggak boleh galak-galak. Iya, siap. Tidak boleh terlalu nyelekit, bahasanya harus yang santun, yang lembut, yang soft spoken begitu. Iya. Mudah-mudahan Ustadz berkenan nanti dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Ya, cuma bahasa interogasi itu kayaknya saya sudah jadi terdakwa. Agak gini ya, kena mental gitu. Ya, Ustadz. agak kena mental. Tapi santai Ustadz, kita di bulan Ramadan ini juga akan mengedukasi pemirsa di luar sana bahwa di bulan Ramadan kita harus membiasakan untuk soft spoken, Siap. untuk berbicara secara santun. Mudah-mudahan nanti begitu Ramadan pergi kita sudah terbiasa dengan berbahasa santun dan juga soft spoken gitu ya. Ya. Baik, Ustadz, ini sebelum kita panjang dan lebih jauh lagi menggali terkait dengan siapa sih sosok sebenarnya Ustadz Haji Intan Sumantri ini, boleh dong cerita sedikit terkait dengan rekam jejak pendidikan lah dulu begitu. Oke. Sampai akhirnya saat ini dikenal sebagai salah satu ulama papan atas di Kota Tarakan. Terlalu berat kalau ulama nih ya. Baik, Ejen Aryo. Saya aslinya darah Jawa, jadi bapak ibu itu Jawa Timur. Cuma karena merantau tahun 76 ke Tarakan dan anak-anak keturunan lahir semua di Tarakan. Jadi saya murni lahir di Tarakan. Semua saudara juga lahir di Tarakan. Besar di Tarakan, kemudian SD, mengenyam pendidikan SD di sekolah SD Utama 1 di Kampung Baru situ. Kemudian melanjutkan SMP di SMP Negeri 4 Selumit. Ya. Setelah SMP baru melanjutkan studi di Pondok Pesantren Darussalam Gontor Ponorogo. Sampai ke Gontor Ponorogo. Tingkatan SMA-nya lah ceritanya. SMA-nya betul. Wow. Nah, karena di sana kan ada kuliahnya juga. Tidak sampai kuliah di sana, jadi hanya sampai di jenjang SMA tamat. Baik. Setelah itu melanglang buana ke Pare sebelum kuliah. Dulu awalnya pengen kuliah ke Mesir, ke Al-Azhar, cuma karena terbentur dengan beberapa permasalahan, akhirnya saya melarikan diri kurang lebih sekitar 6-8 bulan itu mengasingkan diri di Pare, di Kediri ya. Harusnya bisa ke Al-Azhar. Tapi saya yakin itu bukan permasalahan ekonomi, karena saya tahu persis Pak Ustadz ini adalah dari kalangan cukup berada begitu ya. Saya rasa bukan itu permasalahannya. Ya, memang permasalahan dari izin sih, izin orang tua. Nah, jadi orang tua tidak melepaskan Ustadz waktu itu. Bapak saya setuju, tapi ibu yang agak berat. Anak emas, anak mama berarti anak satu-satunya laki-laki. Wow. Iya, itu ya. Itu dimanja banget tuh ya. Kalau dimanja enggak juga ya, cuma ya ada spesial Ya, mungkin. ada spesialnya. Lanjut Ustadz. Akhirnya karena saya putus asa, sudah ikut ujian dan lain sebagainya, mau berangkat ke sana, kemudian ibu tidak setuju, kemudian ibu sakit juga waktu itu, jadi akhirnya kita pending dan berakhirlah saya melanglang buana di Pare untuk belajar bahasa Inggris karena tidak tahu mau kemana, karena lulusan dari pesantren waktu itu belum ada penerimaan mahasiswa gitu, karena kan Gontor itu selesainya Syawal, jadi Syawal itu kita selesai, kita nggak tahu mau kemana karena jarak antara bulan Syawal dengan penerimaan mahasiswa itu masih sekitar 5-6 bulan gitu ya. Jadi saya pergi ke Pare belajar bahasa Inggris di sana sambil mengulik-ngulik kampus-kampus internasional yang ada di sekitar Asia. Jadi akhirnya pilihannya ke Asia nih ya. Jadi di Asia saja karena di Timur Tengah itu kayaknya agak susah jalurnya ke sana karena terkait dengan restu orang tua.
dan saya memutuskan untuk mencoba daftar secara online di salah satu kampus di Kuala Lumpur. Oke. Ya, itu, dan banyak juga alumni saat ini dari Tarakan gitu ya. Oke. Di Baik. International Islamic University Malaysia itu kita kenal dengan Universitas Islam Antarbangsa. Ternyata dengan coba-coba itu tiba-tiba setelah beberapa bulan dapat offer letter, surat penawaran Surat gitu penawaran. ya. Dan setelah ada offer letter, saya tujukan kepada orang tua dan bapak ibu setuju. Pergilah kalau ke Malaysia. Alhamdulillah. Masih itu jalannya dekat mungkin ya. itu. Dianggapnya masih dekat. Nah, ya. Tarakan tahu Kuala Lumpur kan, betul. masih bisa lah. Masih 3-4 bisa. jam masih nyampe. Ada Ustaz? Ya setelah itu ya selesai masuk di kampus, terus masih kena lagi kelas persiapan bahasa, ya, namanya CELPET. Kelas CELPET itu kalau di kampus sana itu memang ada mahasiswa yang internasional yang dari luar negeri, luar Malaysia itu ada ujian bahasa dulu. Ada ujian bahasa? Bahasa Arab sama bahasa Inggris gitu ya. Dan nanti supaya kalau nanti masuk ke perkuliahan sudah tidak ada masalah dengan komunikasi gitu ya. Baik. Nah, ketika ujian bahasa itu, di ujian bahasa Arab saya nyangkut di writing. Menulis ya? Iya, Maharul Kitabah namanya. Jadi menulis, karena dari pesantren dulu kita tidak belajar menulis akademik gitu ya, secara naskah akademik kan kita nggak tahu. Nah, di kursus kurang lebih satu semester di bahasa Inggrisnya saya pernah kena 2 semester. 2 semester. Karena basic yang kita pelajari di PARE itu adalah English American. Nah, sedangkan di Malaysia itu dia pakai British. Jadi memang ada sedikit perubahan dari pronunciation, pengucapan dan lain sebagainya, dan penilaian dari TOEFL dan IELTS itu yang untuk kapabilitas bahasa itu berbeda gitu kan. Jadi terpaksa sertifikat TOEFL saya yang dari PARE Kediri itu tidak bisa digunakan, dia pakainya tetap di kursus ulang. Tapi itu saya rasa ya pengalaman. Jadi adaptatingnya memang harus cepat banget gitu ya pada saat itu, karena banyak situasi-situasi berbeda yang tidak sesuai ekspektasi pada saat itu. Tapi pada akhirnya bisa berkuliah di sana dengan lancar begitu, Ustaz. Alhamdulillah, kurang lebih saya habiskan 4 tahun. Dan saya nambah lagi, kemungkinan kalau di Indonesia namanya double degree. Ya, jadi jurusan pertama itu di Quran Sunnah, Quran sama hadis. Kenapa di tahun kedua saya kuliah itu saya melihat materi fikih dengan usul fikih ini kok menyenangkan gitu. Menarik bagi saya. Jadi saya tambah lagi. Jadi subjek yang harusnya selesai dalam waktu 3,5 tahun, karena saya nambah lagi materi, saya kurang lebih 4 tahunan lah bisa selesai 4 tahun. Panjang juga itu sebenarnya, waktunya juga cukup panjang begitu. Dan baru kali ini ada orang yang senang banget kuliah begitu ya. Ya mungkin sebenarnya banyak Mas, orang-orang Agent Rio yang suka kuliah itu banyak. Cuma mungkin kadang-kadang terbatas dengan biaya kadang, ya kan, keadaan orang tua apa semua. Jadi saya termasuk manusia yang paling bersyukur karena keinginan untuk kuliah itu ada. Kemudian secara finansial ada, secara intelektual juga kita mampu untuk belajar gitu kan. Jadi ibaratnya ini sebuah anugerah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada saya, sehingga saya selesailah di sana sampai derajat S1, sarjana muda. Baik, Ustaz, kenapa Ustaz tertarik untuk bisa mempelajari dalam hal ini Islam ya, lebih dalam begitu? Kenapa tidak bidang-bidang lainnya? Kalau anak-anak dulu, apalagi Ustaz terlahir di keluarga yang ada dalam tanda kutip begitu, kenapa tidak menjadi dokter misalnya, atau menjadi seorang pengajar misalnya, jadi profesor, katakanlah seperti itu gitu. Kenapa harus pada akhirnya menjadi seorang pemuka agama begitu, dengan latar belakang pendidikan yang seperti itu tadi? Oke, baik Agent Rio. Awal ini memang sesuatu yang sangat tidak bisa saya prediksikan, karena dari background almarhum orang tua saya, bapak itu adalah orang di bidang profesional elektronik gitu ya. Berangkat dari tukang servis, kemudian membuka usaha elektronik. Dan dia mengatakan, pokoknya anakku jangan ada yang masuk di bidang elektronik, semuanya di bidang agama. Nah, itu. Jadi bapak itu punya seperti itu. Kenapa Pak harus di bidang agama? Padahal saya dulu suka sekali dengan elektronik itu kan. Bahkan tamat SMP itu saya mau ditarik ke SMK Negeri 2, STM, ada gurunya yang datang ke rumah itu minta saya itu masuk ke STM aja, nggak usah ke pesantren. Cuma bapak saya bilang, kalau generasi saya ini katanya kalau nanti yang pinter-pinter semua masuk di IT, masuk di teknik dan sebagainya, engineering dan sebagainya, itu nanti siapa yang akan berjuang di agama?
Nah, itu Bapak, Wow. almarhum Bapak. Jadi jawaban itulah yang mengunci para guru-guru SMK Negeri 2 pada saat itu. Mereka tidak bisa mengambil saya masuk ke STM gitu ya. Saya dimasukkan Padahal pesantren. sebenarnya punya bakat ya, punya bakat Sudah di ada memang situ. bakat sejak kecil kan. Jadi ibaratnya karena Bapak ini orang profesional dan tiap hari ngelihat Bapak ngulik-ngulik barang-barang elektronik gitu kan. Saya kalaupun nangis waktu kecil-kecil tuh dikasih obeng, dikasih alat gitu buka. Iya, Gitu iya. dah. Langsung diam ya. Gitu ya. Jadi Oke, memang oke. milieu elektronik itu udah mendarah daging di badan kita, dalam kehidupan kita. Tapi ternyata Bapak maunya anaknya semuanya bisa agama. Dan saya bilang, ya saya ya kan Pak, saya bilang kalau Bapak memang suruh saya belajar agama, saya siap, saya bilang dengan semua konsekuensinya. Yang pada saat itu pandangan saya kalau lulusan S1 agama itu Mas palingan ya bukannya kita memandang remeh. Iya. Pekerjaan itu agak susah. Betul, betul. Ya mungkin jadi imam atau jadi penceramah yang Betul. ya nyari-nyari jadwal sana Atau sini. jadi guru ngaji, begitu Nah, dari rumah ke rumah itu gitu. pandangan kita itu pada saat dulu itu secara kekuatan finansial itu ya sangat ya memprihatinkan lah gitu ya. Oke. Tapi ternyata kata Bapak waktu itu nggak usah takut dengan rezeki Allah. Setiap orang yang hidup itu ditakar rezekinya sampai nanti dia mati baru habis rezekinya. Masya Allah. Saya Bapak berkata, oke Pak, saya siap. Nah, jadi sampailah saya selesai dalam proses belajar S1 itu, sempat mau lanjut S2 di kampus yang sama. Iya. Cuma orang tua bilang, lama sudah tinggalkan Bapak ini. Dari tahun 2003 saya masuk pesantren, ya kan, 2006 tamat. Habis itu langsung nyambung 2007 ke Pare, para pengabdian dulu 2007, terus 2008 itu sempat setengah tahun di Pare, terus langsung sambung ke Malaysia. Memang saya nggak ada di Tarakan. Sama sekali tidak pernah pulang. Dari pada saat itu. 2003 pulang nih pas Ramadan gini aja. Oke. Jadi Bapak bilang 2014 itu pulang dulu aja, kalau mau S2 nanti lanjut, kalau sudah pulanglah. Minimal Bapak tahu kayak mana hasilmu, bagaimana tingkah lakumu, adabmu yang sebenarnya itu bagaimana, saya pengen tahu. Nah, jadi saya nurut orang tua, saya pulang lah 2014. Jadi selesai tidak jadi tamat. waktu itu melanjutkan S2. Nggak selesai, nggak jadi. Oke. Hampir sudah daftar dan sebagainya, tinggal pelunasan uang pangkal itu Bapak suruh pulang. Padahal itu kemarin saya termasuk di lulusan second class. Jadi second class itu 1 bintang lah, nah, gitu ya. Cukup berprestasi Iya, sebenarnya, lulusan kan? dari kampus kan. Jadi sama dosen itu didorong untuk ayo lanjut ke Lanjutkan S2 lagi, di sini. begitu. Jadi ada privilege yang diberikan kampus untuk anak-anak yang S1 di situ, untuk S2. Jadi nggak perlu lagi uji tes Oke, apa semua, langsung ada masuk pokoknya kuliah. masuk langsung kuliah, gitu Wow. kan. Sedangkan mahasiswa Indonesia kan kalau dia datang dari Indonesia atau dari kampus-kampus UIN ada sebagainya, ke sana itu harus tes lagi, uji Ujian bahasa lagi, tadi ya. itu kan, minimal ujian bahasa Arab, bahasa Inggris tadi. Ini sudah dijamin, Ini pokoknya sudah langsung dijamin. bisa. Pokoknya masuk langsung plung kuliah. Sempat kesel nggak sih, Ustaz? Sebenarnya pertimbangan itu kalau secara egoisme, saya pernah diskusi juga sama guru dosen-dosen saya. Saya bilang, dokter bagaimana ini? Saya ini mau lanjut magister, mau lanjut master, program master, tapi orang tua suruh saya pulang. Saya takutnya nanti saya pulang, saya sibuk sudah ngajar di kampung, terus saya ketemu wanita yang saya cintai dan saya menikah. Saya bilang, habis itu saya nggak kuliah lagi. Betul. Selesai sudah rasanya. Selesai begitu. sudah, malah sudah kuliah lagi. Terus dosen saya bilang, waktu itu dosen dari Tanah Melayu, beliau keturunan Madiun, gitu ya. Memang orang Jawa, sama-sama bisa bahasa Jawa apa semua, karena juga saya kadang-kadang ngobrol sama beliau bahasa Jawa. Nah, dia bilang sudah nurut orang tua itu tidak pernah salah. Nah, dia bilang gitu. Masalah nanti anta mau masuk S2 di magister di sini apa semua itu nanti urusan Allah. Yang penting taat ke orang tua dulu. Nah, disitulah ada hikmahnya ketika saya 2014 pulang ke Tarakan, ternyata 2019 bapak saya berpulang. Ini hikmahnya sebenarnya. Jadi kan ya. 14, 15, 16, 17 masih sempat 5 tahun saya 5 membersamai tahun. bapak di rumah. Masih gitu bisa kan. sempat melayani beliau paling Betul, tidak, masih gitu ya. sempat kalau kemana-mana nyupirin. Kalau kita khutbah Jumat nanti, di mana khutbah Le? Saya ikut. Ayo. Jadi masih diskusi bareng orang tua itu. Saya rasa bapak sudah tidak menganggap saya sebagai anaknya, tapi sebagai partner. Wow. Ada masalah itu dia dibicarakan, ada masalah tentang keagamaan tanya gitu. Dan setiap saya khutbah beliau ikut. Nanti beliau kasih komen, tadi ini khutbahmu nih terlalu kenceng suaranya. Jadi nanti dilembutkan. Jadi Beliau juga seperti itu. ya, Jadi ya. sangat mendukung proses saya belajar berdakwah awal mula pas setelah tamat S1 itu. Mengharukan banget ya Nah, makanya- situasi saat itu. Ya, pastinya. makanya Agent Rio ketika saya itu berpikir kalau kemarin saya ini ngotot mau S2, mungkin saya pulang dari Malaysia sekitar 2014
2016 atau 2017, saya cuma 2 tahun ketemu Bapak. Nggak puas banget rasanya. Betul. gitu Jadi semuanya tidak ada dalam perasaan saya itu saya kecewa karena saya tidak lanjut S2. Ya ternyata ya Allah ganti dengan kebersamaan bersama orang tua tadi. Dan itu nggak bisa digantikan dengan Betul, apapun yang jelas. Dan tidak ada rasa penyesalan juga pada akhirnya. tidak Ustaz, ya? ada sama sekali, karena memang betul nasihat dosen saya itu katanya pokoknya taat orang tua itu tidak pernah ada kesalahan, pokoknya taat orang tua, ya sudah saya bilang iyalah. Nah dan di situ saya berpikir ternyata selama 5 tahun itu saya menyerap ilmu manajemen bisnisnya dari almarhum Bapak. Ya karena beliau membangun toko yang dari awal itu saya menyerapnya, dan saya ya harapannya beliau itu kaulah penerus dari warisan usaha ini gitu. Dan waktu itu saya belum terfikir ingin menjadi pedagang full gitu, karena saya masih sibuk di pesantren, masih sibuk ngurusin MUI Tarakan, masih sibuk organisasi. Dulu ada MIUMI, Majelis Intelektual Ulama Muda. Saya masih dunia saya itu masih dunia dakwah. Di Muhammadiyah juga kan. Di Muhammadiyah juga gitu. Jadi ibaratnya saya masih nyaman gitu ya. Ada audiens, ada jamaah, ada apa setiap Jumat khutbah, nanti ada kajian sama ibu-ibu Aisyah dan sebagainya. Saya menikmati itu. Dunianya hanya itu saja pada saat itu. Dan ternyata bapak saya membuka cakrawala itu, kalau engkau berdakwah terus cari hidup di situ, tidak akan mulia katanya. Jadi tiru Rasulullah dengan Khadijah. Kalau engkau tidak punya Khadijah, minimal kau punya usaha yang bisa mensupport kehidupanmu, yang nanti dakwah itu adalah kewajiban yang tidak perlu diminta hak kewajiban, ada hak gitu. Jadi bapak itu begitu. Jadi kalau ceramah dimanapun misalnya ternyata masjidnya bisa ngasih ataupun tidak bisa ngasih transport, tidak pernah kecewa. It's okay gitu, karena kita juga sudah dicukupkan. Karena kita punya support lain gitu kan yang kuat. Dan ternyata itu saya buktikan di tahun 2021. Pasca Bapak meninggal 2019, saya memegang usaha beliau, saya pelajari lagi dengan baik, saya melihat dengan baik, dan ternyata benar. Ketika kita ini sudah punya financial support yang kuat dari usaha yang kita bangun, ketika kita diminta, Ustadz mohon izin kami mau ngundang Ustadz ke masjid ini, acara ini, cuma kami tidak ada dana. Gas. Gitu selalu begitu ya. Gas, salah. Nggak usah pikir dana, bilang gas, kita gas. Ustadz, cuma kayak mana? Sudah, lanjut aja. Saya tidak perlu seperti itu. Nah, jadi akhirnya apa? Para takmir-takmir yang sudah mengerti itu, nggak apa-apa, beredar tuh. Kalau Ustadz tuh nggak dikasih nggak apa-apa, ya minimal aku kasih buah tangan. Tapi dikasih tuh, dikasih buah, dikasih roti gitu. Ustadz ini ada sedikit oleh-oleh. Jadi saya pulang itu ya alhamdulillah, tidak pernah terfikir, kok cuma segini aja seperti itu. Jadi memang menambah keikhlasan. Betul. Dan justru apresiasi itu menambah rasa yang semakin tebal bahwa orang butuh kita gitu ya kan. Jadi kebutuhan orang terhadap kita itu jangan kita minta pamrihnya. Jadi udah, kalau memang butuh kita untuk ceramah apa semuanya, kita datang. Masalah nanti dia kasih transport atau tidak, masalah uang amplop semua itu sudah hilang. Nah, jadi ketika seperti itu, jadi kita bebas. Betul. Jadi orang-orang juga masih takmir-takmir masjid yang mungkin kasnya sedikit apa semua mau ngundang kita sudah nggak ragu-ragu, karena dari mulut ke mulut ternyata itu beredar gitu ya. Jadi sering dipanggil dong. Nah, akhirnya kan begini gitu. Panggungnya jadi banyak. Jadi banyak panggungnya. Banyak sampai kadang-kadang nolak juga. Iya. Saya katakan karena waktunya kalau saya nolak ini Pak, terkadang saya bilang mohon maaf, kayak sudah ada jadwal ataupun paginya sudah habis ngisi mau istirahat dulu gitu. Jadi seperti itu. Nah, itu hikmah dari kita punya financial support yang pasti terhadap konsistensi dakwah kita. Betul sekali. Baik Ustadz, sedikit lagi terkait dengan masa-masa di mana almarhum ayah waktu itu masih ada gitu ya. Akhirnya beliau melihat bahwa seorang Ustadz Intan Sumantri ini ternyata disekolahkan jauh-jauh dan banyak menempuh pendidikan ini dan itu merubah perspektif beliau melihat seorang anak begitu bahwa ini sudah menjadi seseorang yang sesuai dengan ekspektasinya kah? Sepertinya ketika saya
mulai terjun ke dunia dakwah kan tamat 2014 itu saya sudah mulai aktif dakwah di mana-mana. Bahkan waktu itu saya tuh sempat menjadi khotib dari masjid-masjid Kemenang. Jadi sebelum saya direkrut ke masjid-masjid Muhammadiyah yang di bawah Korps Mubalik Muhammadiyah itu, saya sudah dimasukkan di masjid-masjid di bawah Kemenang. Dan itu Bapak saya lihat ya saya membiayai kamu tidak sia-sia, gitu ya. Jadi beliau mengatakan ya memang investasi untuk akhirat itu mahal. Betul. Tetapi saya yakin nanti kalau saya meninggal harta saya ini tidak akan salah guna. Bapak seperti itu. Nah, ada satu kejadian Agent Rio yang sangat unik ini ya. Jadi almarhum Bapak itu mewakafkan tanahnya ke sebuah masjid di Bengawan. Itu ukurannya lumayan besar, 90 kali berapa gitu, kali 30 atau berapa. Itu sempat ngomong sebelum beliau meninggal. Jadi ada takmirnya sudah datang apa semua, sempat sudah dibuat masjid sederhana gitu ya, karena untuk mengumpulkan infak dan lain sebagainya. Nah, belum selesai ikrar wakaf terhadap tanah itu, almarhum meninggal. Jadi 2019 bulan Agustus Bapak meninggal. 1 bulan kemudian teman-teman yang dari yang dapat wakaf itu datang ke rumah saya ketakutan, bilang ini bagaimana ini, jadi nggak diwakafkan. Loh, saya bilang kayak mana sih kok tanya jadi diwakafkan, kan bapak saya sudah mewakafkan. Enggak Pak Ustadz, kadang-kadang itu kalau orang tuanya mewakafkan, kalau kita belum ada hitam di atas putih, biasanya nanti anaknya berubah pikiran. Enggak, saya bilang cukup beralasan sebenarnya. Iya betul, masuk akal gitu kan, karena memang ada kasus-kasus seperti itu. Saya bilang tidak, saya bilang itu adalah investasi akhirat untuk orang tua saya, dan tidak akan saya gugat sampai nanti kita ikrar wakaf. Akhirnya apa? Pasca bapak meninggal langsung kita ngurus di KUA Utara waktu itu ya, jadi kita uruskan sampai kami berikrar. Saya bawa almarhum ibu saya bareng-bareng kita ikrar wakaf, menyerahkan tanah itu kepada masjid. Nah, jadi memang apa ya, kadang kita lihat itu ada perubahan mungkin keinginan ketika orang tua maunya begini, mewakafkan, terus pas dia belum selesai tuntas wakafnya, anak-anaknya berubah pikiran. Saya bilang itu tidak akan terjadi karena saya adalah orang yang mengerti lah. Kasihan orang tua ini bekerja cari harta, dia ada investasinya, itu pun mau diambil kalau tidak untuk kebaikan. Saya bilang kapan lagi kami bisa mengirim pundi-pundi pahala untuk orang tua kami. Dan belum tentu kalau misalnya itu dikuasai oleh anak-anaknya akan menjadi hal yang baik untuk beliau, begitu ya kan? Jadi memang lebih jelas gitu kalau diwakafkan kemudian dijadikan masjid, otomatis kan pahalanya akan terus mengalir. Gitu. Nah, itu yang menjadi kekhawatiran. Tapi setelah itu sudah selesai ikrar, sudah aman gitu ya. Jadi dan saya lihat juga memang almarhum bapak itu tidak punya musuh gitu ya. Jadi saya kan mencoba bagaimana sih bapak dulu bergaul sama orang yang pernah tukang minum. Ada kan customernya yang tukang memperbaiki barang itu kan banyak. Ibaratnya ada bermacam-macam tukang sopir taksi, kemudian ya tukang, dulu tuh belum ada elektron Bang. Dulu itu adanya ya kayak musik-musik begitu, lebih kepada klub-klub malam lah. Gitu kan. Jadi alat-alat yang rusak itu kan orang tua bapak itu memang profesional untuk memperbaiki. Cuma kan saya bisa melihat ketika beliau bergaul dengan orang-orang yang pemabuk, miras dan sebagainya, beliau bisa membatasi gitu. Silakan minum miras tapi jangan di rumah saya. Kalau di rumah sini taruh itu di luar. Jadi sampai seperti itu. Jadi saya melihat bapak ini bisa menjaga mana yang betul-betul urusan duniawi untuk dia profesional, dia kerja dengan orang-orang yang di sekitarnya yang mungkin banyak pengaruh negatifnya. Dan justru tidak dijauhi oleh beliau ya. Tidak. Artinya tetap dirangkul, tapi ya masing-masing nafsi-nafsi begitu. Cuma agent seperti ini, beliau tidak mendakwahkan secara praktis gitu Islam tuh begini-begini, bulan Ramadan tuh harus puasa. Tetapi dengan perilakunya seperti itu, dengan tegas dengan orang yang berbuat kemaksiatan, misalnya kan minum khamr itu kan minum arak itu kan menurut kami dalam Islam kan sudah sesuatu yang melanggar syariat. Akhirnya apa? Setiap para customer yang datang itu mereka menjaga adab juga. Nah, jadi wibawanya datang karena tadi itu kalau ke perbaiki barang sih jangan bawa minuman kerasmu, jangan bawa arakmu, jangan bawa birmu, gitu seperti itu. Jadi mereka akhirnya menjaga sendiri gitu karena interaksinya sama orang tua, dan itu saya lihat di situ ada dalam diri bapak, karena memang bapak ini kan juga
alumni pesantren ya. Meskipun Oh, pesantren-pesantren Oke. dahulu orang Itu bilang yang saya mau tanyakan kok Ah, bisa pesantren seperti itu. salaf, ibaratnya kalau salaf itu dulu tuh pesantren tradisional, pesantren Betul, kampung betul, begitu agentnya. betul. Jadi pesantren kampung itu yang ya sebenarnya kalau kita lihat secara kurikulum lebih kepada sendiko dawuh dengan kiainya. Betul, betul. Jadi kalau Banyak secara melayani kiai ya. kalau secara keilmuan yang dia belajar nahwu sorot Iya, mungkin tidak seberapa, Tidak tapi terlalu banyak. begitu kiai bilang ini kasih makan dulu ayam saya, Sendiko pergi. dawuh. Kasih makan dulu bebek saya, masakkan dulu, ambilkan dulu air, semuanya. Jadi ibaratnya mereka tuh mondok tapi kalau bahasa kasarnya mungkin jongos lah, Iya. tapi karena mereka ini taat dengan kiai, mungkin berkahnya, Iya. doanya, Betul. semua jadi orang. Dan melihat suri tauladan dari seorang Betul, kiai ya. betul. Kita zaman Dan, dulu kan kiai besar Memang banyak sekali. kiai-kiai dulu itu luar biasa kan, tidak dikatakan kiai kalau tidak sakti. Betul, betul. Minimal ada yang sesuatu yang bisa dikerjakan yang mungkin orang lain tidak bisa. Karomah ya Ustaz ya. Seperti itu. Itu kan kiai-kiai dulu. Betul. Lewat hutan selama 3 hari 3 malam di hutan belantara, tidak sesat, tidak diganggu jin, tidak Iya. diganggu debit. Itu kan pasti punya amalia Iya, dan betul lain sekali. sebagainya. Kadang-kadang nggak makan, nggak lapar gitu berapa hari. nggak lapar dan nggak juga sakit gitu kan. Jadi itu mungkin kategori kiai zaman dulu lah Iya. kan. Kalau kiai sekarang ini kan lebih pada intelektual. Iya, saktinya di intelektual ya, gitu berbeda. Laptop mungkin di teknologi di IT. Betul. Kalau dulu memang benar-benar di bahasa itu ya, tapi tidak sampai di jalan di atas air lah kan. Iya, iya. Jalan di atas api enggak gitu ya. Tapi mungkin ada kelebihan-kelebihan yang santrinya itu melihat, wah ini kiaiku. Iya. Jadi betul. tidak pernah ada perintah yang diperintahkan kiai itu yang bikin mangkel tuh enggak. Betul sekali. Nah, akhirnya jadilah mereka karakter yang seperti itu. Jadi pembentukan karakternya luar biasa. Iya, dan itu akan berbeda tentunya dengan masa atau era sekarang ya Ustaz ya. Jauh. Kita punya banyak sekali anak-anak muda pinter begitu ya, para apa namanya dai yang luar biasa dakwahnya kemana-mana begitu. Cuma ada esensi yang hilang begitu. Kalau kita Betul, melihat dari zaman dulu dengan zaman sekarang begitu. Dan saya yakin Ustaz juga mungkin juga mengamati hal tersebut begitu. Tapi artinya apapun itu, bagaimana kita melayani umat, bagaimana kita memberikan pesan-pesan kepada umat itu yang tentunya tidak boleh hilang. Betul, tentunya betul. Dan ini yang juga sudah dilakukan oleh Ustaz Haji Intan tentunya. Oke, sekarang kita bicara, ini panjang banget tadi ya. Kita sekarang ngomong keorganisasian, kan banyak banget nih ya. Artinya Ustaz ini banyak aktif di mana-mana, di Muhammadiyah, dan kemudian juga di LPPOM, MUI Kaltara juga terlibat di situ. Nah ini cukup menarik karena ada apa namanya satgas atau himbauan untuk bisa makan makanan yang halal. Nah ini dikaitkan juga dengan perintah puasa. Ini menarik banget Ustaz. Apa yang bisa Ustaz mungkin sikapi atau sampaikan terkait dengan hal tersebut Ustaz? Ya, jadi Agent Rio, kita pahami bahwasanya awal mula kita itu diciptakan itu kan tujuannya adalah untuk beribadah. Iya. Gitu ya. Ini kalau dalam konteks Al-Qur'an. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, maka segala sesuatu seharusnya yang kita kerjakan dari mulai kita bangun tidur tadi, dari kalau sekarang ini sahur lah ya, mulai bangun sahur sampai nanti tidur lagi itu sejatinya harus semuanya bernilai ibadah. Oke. Meskipun dia tidak secara khusus gitu ya. Kalau saya secara khusus ya sholat subuh tadi, zuhur dan sholat 5 waktu gitu kan. Nah, sekarang kita menahan diri untuk tidak makan dan minum, termasuk segala yang membatalkan. Itu adalah ibadah yang khusus. Ibadah yang tidak khusus itu kan bisa jadi segala sesuatu berupa misalnya kita bekerja, misalnya gitu ya. Kita bekerja, pekerjaan kita itu kira-kira diridhoi Allah enggak? Nah, gitu. Jadi sampai pada perbuatan kita ini dalam berperilaku sehari-hari itu sudah ikut nggak dengan yang Allah berikan petunjuknya. Atau mungkin kita dagang asal dagang, mau yang halal yang haram ditabrak saja. Nah, makanya apa nanti yang kita makan itu ya kan akan menjadikan tubuh akan berubah jadi kulit, jadi daging gitu kan. Dan Rasulullah mengatakan kullu ma nabata min sukhtin fannaru aula bihi. Setiap makanan yang masuk ke dalam tubuh kemudian tumbuh jadi daging, kalau dia itu berasal dari makanan yang haram, baik zatnya ataupun cara mendapatkannya, maka dia akan masuk dalam neraka.
neraka yang paling berhak terhadap daging itu. Nah, itu kan satu amaran ataupun satu kewaspadaan bagi kita gitu ya. Jadi ternyata sebelum kita diperintahkan puasa tuh perintahnya cari makanan yang halal dulu lah. Gitu. Jadi ibaratnya kalau dalam segi makan kita diperintahkan coba pilih-pilih dulu, selektif dalam memilih makanan. Makanya Al-Qur'an mengatakan halalan thayyiban. Kulu ma fil ardi halalan thayyiban. Makanlah semua yang ada di dalam bumi ini yang halal lagi thayyib, lagi baik. Nah, berarti yang enggak halal dan yang enggak baik stop. Baik. Dan hebatnya lagi dalam perintah muamalah itu segala sesuatunya halal kecuali yang diharamkan. Berarti itu ruang lingkupnya luas ya. Dalam kaidahnya itu al aslu fil muamalah al ibahah. Hatta ya'ti ad-dalil ala tahrim. Jadi semua asas dalam interaksi sosial kita ini dari semua kegiatan itu halal sampai nanti ada dalil yang mengharamkan. Gitu. Berarti makanan itu aslinya semuanya halal kecuali makanan yang disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai makanan haram. Bedanya sama ibadah, kalau ibadah al-aslu fil ibadah al-hazru. Asas dari ibadah adalah keharaman. Sampai ada dalil yang menjelaskan. Jadi nggak bisa dong kita tiba-tiba jam 11, jam 12, wah kita bikin sholat yuk, sholat tambahan. Nggak ada dalil. Ya kan, sholat apa nih Pak? Sholat tambahan, biar kita lebih dekat kepada Allah. Ada nggak dalilnya? Nggak ada. Kalau tidak ada dalil berarti haram. Tidak boleh dibuat. Nah berarti hikmah itu Allah ini mau untuk yang kita makan itu diloskan, dipuaskan lah, terserah, pilihlah makan apa saja. Yang penting jangan makan daging babi, jangan yang disebutkan yang haram-haram. Nah, kaitannya dengan puasa, kalau tadi itu makan kita sudah harus selektif, puasa itu lebih kepada kita bagaimana melihat sesuatu yang halal itu tapi tidak pada tempatnya untuk dimakan. Menahan diri. Ibaratnya air nih, air halal. Air mineral gitu ya, kita tidak usah sebut mereknya aja. Itu halal, tapi kalau jam segini kita mau minum, jangan. Batal haram puasa. Jadi dikasih keluasan untuk mencari makanan, silakan cari semua makanan halal, tapi dengan puasa tahan dong. Yang halal aja kita nggak berani nyentuh, apalagi yang haram. Seperti itu. Jadi memang ternyata dalam Al-Qur'an pun perintah mencari makan halal itu datang duluan, baru perintah puasa. Baru perintah ibadahnya ya. Jadi ibaratnya betul-betul agama ini paripurna supaya kita itu tidak juga dikekang terhadap apa yang mau kita makan. Tetapi setelah kita mendapatkan itu semuanya kita bisa mudah dapatkan, ayo kontrol lah juga. Jangan terlalu over. Jangan terlalu berlebihan ya. Baik. Ini ada pertanyaan. Wah, ini kayak di TV-TV nih. Tanya dong Ustadz gitu ya. Siap, Nah, kadang-kadang kita mengetahui bahwa sesuatu itu halal. Katakanlah makanan itu halal. Tapi ternyata kita tidak mengetahui bahwa ada proses atau tahapan yang membuatnya tidak lagi menjadi halal. Katakanlah misalnya daging ayam cepat saji, begitu. Kita tidak tahu bagaimana cara penyembelihannya, apakah menggunakan asma Allah atau tidak, begitu. Nah ternyata ada yang tidak, gitu. Nah ini bagaimana hukumnya, Ustaz? Jadi sebenarnya dalam proses halalisasi ya, kita masuk dalam proses halalisasi, bagaimana sebuah makanan itu nanti diproses, kemudian kita sertifikasi dapat sampai dia mendapatkan sertifikat halal itu punya banyak cara, gitu ya. Ada beberapa metode-metode yang perlu dikerjakan. Yang pertama memang kalau dari segi sembelihan, nah itu sembelihan itu semuanya wajib dengan menggunakan juru sembelih yang sudah dilatih gitu sudah tersertifikasi bahkan gitu ya. Jadi juru sembelihnya juga kalau bisa yang kita kenal dengan juleha ya, juru sembelih halal itu memang harus orang-orang yang sudah kompeten untuk menyembelih. Yang kedua ternyata tidak sampai di situ. Anggaplah misalnya kita beli daging ataupun beli ayam yang beku, frozen yang sudah ada label halalnya nih. Nah ternyata ketika proses pembuatan menjadi makanan siap saji, ada bumbu-bumbu, ada mungkin kuas dan lain sebagainya. Nah, yang itu dikatakan sebagai titik kritis. Betul. Jadi titik kritis produk olahan. Dari sumbernya, misalnya dari bahan bakunya, ayamnya sudah sertifikasi halal. Tapi ternyata di pertengahan jalan sebelum ayam beku tadi itu menjadi ayam siap saji,
ada beberapa bumbu yang misalnya dari bermasalah, misalnya dari Australia Iya. yang belum ada label halalnya, ataupun mungkin dari Cina yang bisa mengandung gelatin atau apa. Karena Cina ini termasuk negara yang memproduksi daging babi paling banyak, paling masif gitu ya. Jadi kalau misalnya mencari minyak pelumas yang paling banyak itu pasti dari hewani, Pasti dari hewani dan itu pasti babi gitu ya. Nah, itu nanti menjadi titik kritis yang nanti akan diaudit oleh para auditor. Boleh nggak barang ini dicampur? Anggaplah semua misalnya bahan baku sudah halal, terus bahan penunjangnya tadi bumbu-bumbu sudah halal. Ternyata pas dibakar kuas untuk mengolesinya tuh dari bulu babi misalnya. Selesai. Selesai. Ya kan? Nah, makanya sertifikasi halal itu dari hulu ke hilir. Dari hulu ke hilir. Jadi tidak boleh di satu sisi saja. Tidak bisa. Makanya sekarang alhamdulillah sudah ada BPJPH, Badan Penjamin Produk Halal itu. Itu betul-betul membuat regulasi yang kuat terhadap produk halal, ya, di mana nanti semuanya itu produk yang beredar di Indonesia tahun 2026 Oktober nanti gitu ya. Itu semuanya harus sudah dapat sertifikat halal. Otomatis ada edukasi. Ada masa sebenarnya di 2024 kemarin, 2024 Oktober itu harusnya sudah, tapi karena memang belum mencakup seluruhnya, jadi belum mampu lah kita juga para auditor juga di LPPOM itu juga kewalahan menghadapinya, akhirnya diperpanjang sampai 2026 kalau nggak 2027 Oktober. Nah, di situ akhirnya tujuannya adalah negara ini ingin produk yang dimakan sama orang-orang Indonesia, terserah lah dia mau agamanya Islam atau tidak, semuanya sudah halal, semuanya sudah aman. Ya, termasuk daging-daging impor, daging-daging impor dari Australia. Seperti kita punya daging Alana, yang dari mana tuh? Dari Tawau, dari Malaysia. Itu sebenarnya bukan dari Malaysia, ya kan? Kalau kita lihat sumbernya dia India. Betul. Dari India. Tapi di sana sudah dapat sertifikat halal, terus kita cek lagi, yaitu ketika nanti dia sudah aman, ya sudah masuk ke sini secara legal, dia sudah halal gitu. Jadi memang kadang-kadang agak susahnya itu adalah memilah-milih apakah sumber dagingnya itu sudah betul halal atau tidak gitu ya. Ternyata dari 10 catering gitu kan, ternyata ada satu catering ini yang sumber dagingnya dari mana-mana. Dia nggak bisa pilih-pilih yang mana yang sudah ada label halal sama tidak. Yang itu nanti bermasalah dia sertifikat halalnya gitu ya. Karena memang satu paket itu namanya SJPH, standar jaminan produk halal itu memang harus diterapkan terhadap produsen makanan yang ingin mendapatkan sertifikat halal dalam makanannya gitu. Jadi memang sangat kompleks. Apalagi sekarang ini Agent Rio banyak sekali makanan-makanan baru kan. Entah yang Korea, ya kan, apalagi yang kita tidak pernah dengar, ya kan? Jepang, Korea kan itu banyak semua masuk. Dan banyak bumbu-bumbu yang masuk langsung dari mereka. Nah, apakah kira-kira bumbu-bumbu ini sudah benar-benar halal? Nah, kadang-kadang bumbu campuran seasoningnya itu kan kadang-kadang kalau diganti yang lain, Pak, ini nanti rasanya lain. Nah, gitu. Jadi kadang-kadang kami kalau mendapatkan bumbu yang tidak dapat label halal, kita sudah cek di halal internasional nggak ada dan sebagainya, kita telusur sampai ke pabriknya nggak ada. Nanti kita tanya, bisa nggak ini diganti produk lain? Nah, kadang-kadang kalau nanti kita punya substitusi, misalnya minyak wijen yang berasal dari Australia ini nggak ada label halalnya. Ini mah banyak nih senarai minyak wijen yang lain, bisa nggak diganti? Kalau dia bilang, oke Pak, aman, dia ganti, makanya aman itu. Tapi kalau dia ngotot misalnya, nggak bisa Pak, karena kalau itu merusak rasa dan merusak warna, merusak tekstur, ya sudah kita pending dulu. Ya, kita pending itu yang melalui jalur reguler, jadi pengauditan per item. Jadi betapa beruntungnya kita bisa hidup di Indonesia yang pemerintahnya juga cukup aware dan concern terhadap apa yang kita konsumsi begitu. Karena kita mayoritas adalah beragama Islam di Indonesia ini. Jadi pemerintah di situ hadir begitu untuk bisa menjamin bahwa apa yang kita konsumsi itu benar-benar bersertifikasi halal. Tidak hanya bersertifikasi, tapi memang dari hulu ke hilir memang dipastikan semuanya memang yang terbaik. Negara maunya, Agent Rio, kita itu makanannya halal dan thayyib. Itu luar biasa. Dan dengan adanya undang-undang BPJPH tahun 2014 itu mengikat. Jadi kalau ada produsen yang nakal, sudah dapat sertifikat halal, ternyata ada bahan yang disisipkan yang non halal, dia bisa didenda. Dia bisa dikasih hukuman, sanksi. Tidak hanya dicabut izinnya. Sanksi hukum bisa. Sanksi hukum juga kalau bisa. Dulu waktu sebelum ada undang-undang itu masih dipegang LPPOM hanya bisa menyangsi sosial. Oh, hati-hati produk ini ternyata sudah begini, hati-hati belinya. Cuma seperti itu. Adapun
secara administrasi hukum pidananya nggak ada. Sekarang ada. Jadi kalau dia sudah dapat sertifikat halal terus dia ketahuan merubah komposisi atau memasukkan benda-benda yang haram di situ, ketahuan, terbukti, pidana. Bisa pidana. Nah, jadi kan itu mengikat tuh. Betul. Dan akan menambah kenyamanan kita juga jelas. sebagai Jadi konsumen. jaminan halal terhadap konsumen tuh ya, kita lebih nyaman gitu kan, beli ini, oh ini sudah ada label halalnya, oh ini sudah aman. Dan produsen yang membuat produk halal itu juga nggak boleh sembarangan. Baik, gitu kan. baik. Mereka juga harus menerapkan prosedur halal tadi itu, dari mungkin sistem produksi apa semuanya. Cuma kalau untuk misalnya produksi yang pakai karyawan, ya tidak harus muslim, nggak apa-apa. Itu juga ada keringanan. Jadi orang-orang non muslim misalnya dia mau bekerja di sebuah pabrik yang dia dapat sertifikat halal, silakan, boleh gitu kan. Yang penting dia sudah mengikuti SOP perusahaan itu untuk bersuci dulu sebelum masuk, cuci tangan dulu, ataupun kadang-kadang kalau dia pakai jubah itu kan harus disterilkan satu ruangan. Nah, seperti itu. Jadi memang sangat luar biasa proses ini ya, walaupun ribet dan kadang kami juga ya orang bahasanya itu kelimpukan dengan itu, tapi banyak banget aturannya gitu. Masya Allah. Dan dia update terus gitu ya, dan kami juga selalu diupdate dari pusat, dan akhirnya kita yakin bahwasanya ternyata memang halal ini ya perintah Allah. Jadi dituangkan dalam undang-undang ya, akhirnya kan kalau orang non muslim beli ya enggak masalah. Betul. Karena sudah halal gitu kan. Nah, kita yang muslim terjaga. Betul. Nyaman. Itu yang paling penting adalah kita sebagai umat muslim terjaga. Terjaga dari apa? Dari apa yang kita konsumsi tentunya begitu, Ustaz. Nah, Ustaz, ini terkait dengan Kaltara, pernah nggak sih ada case atau kasus-kasus di mana LP POM dalam hal ini MUI Kaltara menemukan sebuah kasus ada produk yang halal tapi tidak halal, dan seperti yang tadi di awal kita bahas begitu. Ada nggak kasus-kasus seperti itu? Kalau untuk lingkup Kaltara sebenarnya secara umum belum ada. Cuma memang kami punya sedikit masalah itu di beberapa tempat yang muslim minoritas. Maaf, contoh misalnya seperti di Malinau, terus Krayan. Itu kalau kami datang ke sana untuk sosialisasi halal itu kan kebanyakan pemilik usaha itu non muslim. Terus kami itu kadang-kadang berpikir rumah di sini sebelah kandang babi. Atau kadang-kadang rumah sendiri, tempat produksi sendiri dekat sama babi misalnya, dekat ada juga anjingnya dia dan lain sebagainya. Itu yang kadang-kadang membuat kami ini agak bimbang gitu ya. Kira-kira dengan SOP yang kita berikan, tidak boleh masuk hewan ke sini apa semua, kira-kira dia kerjakan dengan benar nggak? Gitu. Itu saja yang menjadi kebimbangan kami, karena memang ketika kita datang ke tempat yang non muslim ya, dan dia minta disertifikasi halal, kan yang pertama kita harus memberikan edukasi bahwasanya halal ini ada SOP-nya. Nggak bisa Anda baru main-main sama binatang piaraan terus tiba-tiba ngadon kue, misalnya cuci tangan Anda cuci tangan air saja terus ngadon kue, kita anggap ini najisnya mugulatur, najis berat, harusnya dengan pasir ya. Jadi ibaratnya itu yang sekarang ini yang masih ya, saya rasa juga sulit, di beberapa daerah-daerah seperti Papua, seperti Sumatera Utara, ya, itu yang di sana mayoritas non muslim juga, mereka masih agak-agak susah gitu, karena ribetnya nanti ketika kita sudah audit dia dan masuk ke rapat komisi fatwa. Nah, ketika rapat komisi fatwa itu memang nanti akan alot, karena ustadz di komisi fatwa itu dia harus memastikan bener nggak orang ini ngadonnya nggak habis megang babi, bener nggak dia nggak habis kasih makan anjingnya. Nah, itu yang menjadi tanggung jawab kami untuk meyakinkan ustadz di komisi fatwa ketika kami setelah mengaudit di Krayan ataupun di Malinau gitu. Tapi sejauh ini kami sudah berusaha gitu ya. Kita yang kerja di lembaga penyelih halal itu sudah berusaha memahamkan bahwasanya Pak, kalau nanti ada anjingnya sudah minum di suatu tempat di ember atau apa, embernya harus dipisahkan. Kalau tidak dicuci, dipisahkan dari tempat produksi. Tempat produksi harus steril dari semua binatang, mau kucing apalagi tikus apa semua, apalagi anjing dan lain sebagainya, itu tidak boleh gitu kan. Nah, mereka juga berusaha memahami, dan kooperatifnya teman-teman pengusaha non muslim itu kalau memang dia sudah mitra sama pemerintah gitu ya, jadi dia ini penyedia snacknya pemerintah misalnya gitu ya, ataupun apa, dia sudah siap dengan semua konsekuensi yang ada terhadap SJPA itu, sistem jaminan itu. Meskipun sampai saat ini belum kita temukan adanya penyelewengan atau apa, ya kan, kalau ada desas-desus berita miring itu
terus ada, tapi pas kita cek, kita buktikan itu kadang tidak terjadi. Tidak terjadi, ya. Cuma kan memang kadang-kadang ya bisa jadi persaingan bisnis. Betul. Itu Ini bisa jadi salah satu faktor si juga. Muslim sedikit yang belanja, wah dia itu banyak, diangkatlah isu kandang babinya misalnya. Halal nih, ada begini, iya, caranya begitu. begini, caranya begitu gitu. Bisa jadi seperti itu, tapi sejauh ini memang untuk sertifikasi itu kalau memang tidak bisa kita loloskan ya kita tidak loloskan. Baik, jadi memang harus straight itu ya, artinya ini memang tanggung jawab dan wewenang penuh tentunya dari siapapun yang ada di bidang itu, dan untuk bisa menimbulkan rasa nyaman itu kan nggak gampang, tidak mudah. Untuk menimbulkan kepercayaan kepada konsumen, dan dalam hal ini adalah saudara-saudara Muslim kita, itu juga tidak mudah, karena selalu saja belum lagi ada hoax ya, tadi seperti yang tadi Ustadz bilang bahwa ternyata ada berita dan informasi begini-begini, ternyata setelah ditelusuri tidak ada begitu. Nah kadang-kadang ini juga menimbulkan kebingungan gitu di hati konsumen atau di masyarakat begitu. Nah Ustadz, selama menjadi berada di lembaga penyelia halal ini, tentunya juga butuh masukan dari masyarakat begitu, laporan dari masyarakat atau aduan dari masyarakat. Apakah ini juga berjalan dengan baik begitu, Ustaz? Baik, Agent Rio. Jadi sebenarnya kalau untuk aduan itu lebih kepada regulasinya BPJPH. Jadi sebenarnya kalau masyarakat ingin mengadu itu lebihnya kepada BPJPH, karena BPJPH ini sebagai badan yang penyelenggara jaminan produk halal gitu ya. Jadi mereka yang punya regulasi, mereka yang punya tata cara menghukum misalnya, memberikan sanksi, dan kami hanya sekedar nanti menerima laporan kalau memang betul misalnya ini pernah diaudit sama LPPOM, ternyata sekarang nih dia seperti ini misalnya laporannya, nanti kita cek, ternyata kalau berubah ya kita serahkan ke BPJPH. Nah untuk saat ini di Tarakan itu BPJPH ya masih bersama kantor Kementerian Agama gitu ya. Kalau di Kaltara itu kemarin ada satgasnya, tapi saya kurang tahu kalau di Kaltara apakah di Kanwil itu sudah ada kantornya sendiri BPJPH, karena kan saya lihat BPJPH ini sudah tidak bersatu dengan Kementerian Agama. Bahkan Kementerian Agama kan sekarang sudah berpisah dengan Kementerian Haji, ya kan, sudah dipisah lagi. Jadi untuk di Kaltara sepertinya tetap masih orang-orang di Kementerian Agama yang pegang, tapi dia masuknya di satuan tugas, dia masuknya di satgas gitu ya. Tapi kalau saya lihat untuk sanksi menyangsi sampai saat ini kayaknya belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Artinya bisa kita artikan bahwa ini masyarakat, pengusaha juga udah mulai tertib begitu? Ya, sudah mulai tertib ya. Tetap ada aja sih yang agak nakal. Ya, itu pasti ada lah ya. Ya, tapi itu nanti bisa diselesaikan ketika nanti kita datang, kita panggil lagi, kita kasih edukasi lagi seperti itu, ya kan? Karena memang terkadang mohon maaf orang-orang non-muslim itu nggak tahu kalau ada sistem kontaminasi melalui udara. Jadi misalnya gini, satu kulkas nih saya tanya, ini kulkas pribadi atau kulkas untuk dagangan, ya, kulkas dagangan. Pernah nggak makanan yang di kulkas pribadi, mungkin daging babi atau apa masuk sini? Wah kalau saya sih nggak pernah, Pak. Tapi kalau anak saya, wah ini bahaya nih. Nanti satu mangkok dia makan daging babi karena nggak sempat nyimpan di kulkas dalam, taruh di kulkas luar, mengontaminasi semua daging-daging dan buah-buahan di sini. Saya bilang. Nah itu maka itu harus diedukasi. Ya, bahwasanya daging babi yang ditaruh dalam satu lemari es itu bisa mengontaminasi najisnya ke semuanya. Jadi kita edukasi seperti itu supaya yang paling aman freezer ataupun lemari pendingin ataupun chiller untuk produksi sendiri dan pribadi sendiri kalau di non-muslim. Gitu. Jadi jangan sampai ada makanan dapur yang masuk ke chillernya ataupun masuk ke freezernya toko ataupun rumah produksi. Luar biasa. Baik, jadi Ustadz Intan sekarang jadi aktivitasnya tidak hanya berdakwah begitu ya, di momen-momen tertentu, tapi juga melayani masyarakatnya, melayani saudara-saudara Muslim kita juga dengan hal-hal yang itu tadi sebagai bagian dari penyelia halal di LPPOM MUI Kaltara. Dan ini artinya akan semakin banyak lagi dakwah yang bisa dilakukan oleh seorang Ustadz Intan begitu. Next apa lagi Ustadz yang ingin Ustadz pressing gitu untuk minimal di Ramadan ini apa yang ingin Ustadz lakukan? Oke, baik Agent Rio.
Jadi sebenarnya kalau saya itu punya ibaratnya visi misi kehidupan itu nggak muluk-muluk gitu ya. Jadi selama Allah berikan kesehatan, umur yang panjang itu tetap sebenarnya berkhidmat kepada masyarakat, kepada umat itu adalah yang pertama gitu ya. Jadi menjadi dai, entah dai yang ceramah ataupun yang menyebarkan tentang halal atau edukasi halal itu tetap nomor satu. Yang kedua ya tetap saya pada proses apa ya kalau bahasanya itu proses dalam menyiapkan financial freedom, nah, gitulah ibaratnya. Jadi ibaratnya kita juga punya usaha yang harus kita kembangkan, kita juga punya impian-impian yang mau kita wujudkan, kemudian anak-anak juga jalan pendidikannya kita harus persiapkan dana dan lain sebagainya. Tetapi di sisi lain dakwah juga harus berjalan, gitu. Kemudian organisasi juga harus berjalan, gitu. Saat ini kan saya di Muhammadiyah ini sebagai pimpinan daerah, sekretaris pimpinan daerah. Kami punya banyak juga tujuan-tujuan yang belum kami capai. Dengan adanya efisiensi ini juga terkadang kita juga ada terasa gitu ya. Ibaratnya kalau misalnya dulu pegawai-pegawai negeri yang berdonasi itu donatur kita banyak, sekarang ya mungkin agak-agak sedikit agak menurun ya dan lain sebagainya ya. Ya itu memang menurut saya ya inilah dinamika dalam menghadapi masa depan gitu. Dan kita lihat juga perekonomian kita ini kan tidak menentu. Betul, ya. naik turun ya Ustaz ya. Naik turun, jadi tidak menentu. Jadi ibaratnya selain kita punya visi misi secara dunia, apalagi penyeliah halal itu kan sebenarnya tanggung jawab dunia akhirat. Kita halalkan barangnya, dia makan ternyata haram. Ternyata haram. Kita juga dosanya siapa yang halalkan kemarin tuh kata malaikat kan, ini nih. Jadi antara kaki kanan di surga dan di neraka. Betul. Gitu. Jadi, kalau konsumen mah enak. Saya nggak tahu di situ ada halalnya. Siapa yang halalkan ini? Itu baru Intan Sumantri dan teman-teman. Ya, jadi memang tanggung jawab itu tanggung jawab yang sangat berat. Betul. Cuma kalaupun kita hanya berpikir beratnya tanggung jawab, maka tidak akan dilaksanakan. Betul, nggak jalan-jalan ya. Maka jadi ya sudah konsekuensinya dalam ilmu yang kita dapatkan, kita implementasikan dalam perbuatan yang kita bisa bantu orang lain, sehingga tujuan itu selain nanti dunia kita juga sudah dapat, ya akhiratnya adalah juga ada. Jadi gitu ya. gebrakan itu sebenarnya lebih kepada ya persiapan akhirat lah. Betul. Ibaratnya kalau sudah hidup ini sudah cukup, kita bisa sudah slow living dengan nyaman kita, gitu ya. Jadi terus kita dakwah juga jalan, yang lain jalan, sudah apa yang dicari? Apalagi yang dicari gitu ya. Jadi sebagai manusia harus punya rasa cukup begitu ya. Jangan sampai kita terlalu maruk dengan kehidupan dunia, bahkan akhirnya meninggalkan akhiratnya gitu. Dan ini sekarang mudah-mudahan ini tetap istiqomah dilakukan oleh keluarga dan bisa jadi inspirasi juga buat pemirsa di luar sana, karena ternyata Ustadz kita yang satu ini juga seorang bisnismen, seorang pengusaha. Jadi tetap itu dunianya tetap dikejar, tapi juga akhirat juga tidak dilupakan begitu Ustadz ya. Satu info lagi juga, alhamdulillah istri saya juga orang pebisnis herbal. Jadi dia juga bergerak di produk halal tapi obat-obatan. Jadi memang ini saya rasa memang sinkron sekali. Memang kami bergerak bersama ini dengan usaha masing-masing, dengan ruang lingkup dakwah masing-masing itu saya rasa ya sudah anugerah lah. Sudah anugerah gitu ya. Baik, dan mudah-mudahan ini bisa ditularkan juga ke masyarakat begitu ya, ke pemirsa kita, dan ini bisa menjadi sesuatu hal yang baik untuk siapa saja yang bisa menyaksikan ini. Baik Ustadz, terakhir mungkin apa yang ingin Ustadz sampaikan karena kita ada di bulan suci Ramadan begitu ya. Seperti biasa mungkin Ustadz bisa menyampaikan hal-hal highlight begitu tentang Ramadan tahun ini kepada saudara-saudara kita sesama muslim. Silakan. Ya, terima kasih Ejen Rio. Jadi Ramadan ini bukan hanya menahan hawa nafsu gitu ya, menahan diri untuk tidak makan minum, tapi sejatinya dia adalah ajang kita untuk latihan. Latihan untuk lapar itu adalah latihan untuk merasakan penderitaan orang lain. Ya. Meskipun terkadang tidak semuanya orang yang lapar itu tiba-tiba menjadi empati, enggak. Kadang-kadang ketika dia lapar, sorenya dia bingung sudah apa yang kita mau kumpulkan untuk kita makan, gitu ya. Jadi latihan itu adalah latihan
kita biar bisa juga hidup susah. Jika suatu saat kita dalam keadaan susah dan kita cuma dibatasi makan sehari sekali misalnya, itu kita sudah terbiasa. Dan di lain hal juga Ramadan itu juga adalah tempat kita untuk berbagi. Karena memang Allah lipat gandakan pahala-pahala kebaikan, bersedekah dan sebagainya. Jadi selain kita ini ilmu tambah-tambahan jalan, ya, nambah harta, nambah itu ya, nambah uang, nambah apa gitu, nambah aset, ilmu kurang-kurangannya juga harus, ya, kurangkan untuk sedekah, keluarkan zakat hartanya, keluarkan juga zakat fitrahnya, keluarkan juga zakat mal dan lain sebagainya. Jadi selain kita diperintahkan untuk ilmu tambah-tambahannya mantap, tapi ilmu kurang-kurangan dan bagi-bagiannya juga harus mantap gitu. Jadi jangan cuma jadi orang muslim cuma mikir kapan nambah aset, kapan nambah, tapi bagi-bagian dan kurang-kurangannya itu nggak cerdas gitu. Jadi harus seimbang gitu. Bertambah harta berarti kita punya haknya Allah harus ditunaikan juga bertambah gitu ya. Bertambahnya tanggung jawab kita berarti hak-haknya orang-orang fakir miskin juga harus kita keluarkan melalui zakat harta mungkin, atau mungkin zakat perdagangan kalau dia berdagang, ataupun mungkin infak sedekah yang tidak dihitung dari harta zakat seluruhnya, pokoknya dia mau bagi ya dia bagi gitu kan. Nah, asal dia catat nanti jadi 1 tahun baru kelihatan, oh ternyata saya mengeluarkan zakat ini sudah segini. Oh ternyata tahun ini saya mengeluarkan infak sedekah segini. Nah itu nanti kalau nilainya besar sekali dikeluarkan di Ramadan berat. Karena hati kita nih kikir. Betul. Jadi tiba-tiba harta kita misalnya 2 miliar. Oh ya harus dikeluarkan 300 juta, 200 juta. Wah, besar juga gitu ya. Tapi kalau dikeluarkannya dikit-dikit, ada orang perlu bantuan kasih, ada orang ibnu sabil, orang di perjalanan yang kehabisan bawa kasih. Tapi dicatat. Ternyata pas di akhir tahun lihat, oh ternyata sudah keluar segini, tidak terasa ya, gitu. Jadi itu di antara ilmu. Walaupun afdolnya memang dikeluarkan di bulan Ramadan, tapi kadang-kadang karena hati kita ini bisa jadi orang yang kikir. Begitu melihat harta yang banyak, dilihat zakatnya, 200 juta, wah, harusnya sudah bisa beli. Nah, susah mengeluarkan. Jadi ada sedikit keluarkan, ada sedikit catat. Nah, gitu. Jadi ilmu tambah-tambahannya jalan, ilmu kurang-kurangan dan bagi-bagiannya jalan. Itu adalah konsep kita sebagai seorang muslim yang hidup kepada Allah, beribadah, dan sosial kita juga, interaksi sosial kita juga berjalan dengan baik. Begitu kira-kira Agent Rio. Baik, luar biasa. Jadi ada ya matematika dalam keislaman begitu ya. Tambah-tambahan, kurang-kurangan begitu ya. Bagi-bagian gitu. Nah, oke, baik, dan mudah-mudahan apa yang sudah coba disampaikan oleh Ustadz ini tentunya bisa merubah paradigma, bisa merubah dimensi berpikir masyarakat di luar sana, saudara-saudara kita sesama muslim atau juga yang non muslim begitu. Kalau Anda juga terinspirasi dengan obrolan kami yang cukup singkat hari ini, yang tadinya janjinya sebenarnya interogasi, tapi karena kita di bulan Ramadan, jadi kita ngobrol santai saja, saling berbagi, sharing ya Ustadz ya, bukan menggurui begitu. Baik, Ustadz Intan, terima kasih banyak waktunya hari ini. Mudah-mudahan usahanya sukses, jalannya lancar, keluarga disehatkan, Ustadz juga disehatkan. Tentunya masih banyak sekali masyarakat yang masih butuh bantuan Ustadz begitu, baik itu berceramah dan lain sebagainya gitu ya. Baik, dan terakhir Ustadz, akhir-akhir ini apa yang paling sering dilakukan selama bulan Ramadan? Safari kah? Kalau Ramadan tugasnya kita ya adalah mulai dari habis maghrib sampai isya dan subuh. Pasti kita ada jadwal kultum Ramadan dan kuliah subuh. Keliling berarti saja di seluruh masjid dan musola di Tarakan ini. Kesibukan saya. Berarti mudah-mudahan selalu disehatkan supaya lancar kegiatan selama bulan Ramadan. Terima kasih Agent Rio. Baik, terima kasih juga buat Ustadz dan terima kasih juga buat Anda pemirsa, dan tentunya kita akan juga kembali lagi di ruang interogasi berikutnya. Dan kita harus pamit. Saya Rio Bayu beserta seluruh kru dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa. Terima kasih Anda telah bergabung bersama podcast Obsesi. Sampai jumpa di episode berikutnya.